Assalamualaikum. Selamat datang di materi Kurikulum Darurat COVID-19 MTSN 3 Malang tahun pelajaran 2021-2022. Dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya. Namun demikian, peserta didik harus tetap belajar dan mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Menghadapi tahun pelajaran 2021-2022 yang masih dalam masa darurat masa pandemi COVID-19, tentunya madrasah membutuhkan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu kurikulum darurat yang merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Eits, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai panduan implementasi kurikulum 2013 disusun untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Berikut adalah struktur kurikulum dengan sistem SKS, di mana mata pelajaran muatan lokal untuk kelas 7 adalah riset, sedangkan mata pelajaran prakarya adalah TIK. Selama masa darurat COVID-19, setiap hari siswa mendapatkan materi dari 3 mata pelajaran mulai pukul 7.30 sampai dengan 11.30, baik secara daring atau online maupun luring atau tatap muka terbatas. Alokasi waktu untuk mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPS masing-masing 100 menit tiap pekan, sedangkan mata pelajaran lainnya 70 menit tiap pekan. Proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pada masa darurat dilakukan dengan berpedoman pada kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2021-2022 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, kegiatan pembelajaran masa darurat dilakukan tidak hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar, namun lebih menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial lainnya. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring dan luring. Yang keempat, pembelajaran dikembangkan secara kreatif dan inovatif dan mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif peserta didik. Nomor 5, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Nomor 8, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan peserta didik dan orang tua atau wali. Nomor 9,
Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Nomor 10, rumusan produk dalam kurikulum 2013. Sikap: menghasilkan pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Keterampilan: menghasilkan pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang produktif kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Pengetahuan: menghasilkan pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Materi, metode, dan media pembelajaran di masa darurat. Guru memilih materi pelajaran esensi untuk dijadikan prioritas dalam pembelajaran, sedangkan materi lainnya dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. Materi pembelajaran diambilkan dan dikumpulkan serta dikembangkan dari buku-buku sumber seperti buku peserta didik, pedoman guru, maupun literatur lainnya. Dan yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau berkaitan dengan fenomena sosial yang bersifat kontekstual, misalnya pandemi COVID-19. Desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah atau scientific berbentuk model-model pembelajaran, seperti model pembelajaran berbasis penemuan, model pembelajaran berbasis penelitian, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif dan kreatif. Guru menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan dapat berupa benda-benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Pemilihan media disesuaikan dengan materi atau tema yang diajarkan dan tagihan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kedaruratan. Selain itu, guru dan peserta didik dapat menggunakan media dan sumber belajar antara lain buku sekolah elektronik, aplikasi e-learning madrasah, web rumah belajar, TVRI, TV edukasi Kemendikbud, pembelajaran digital oleh Pusdatin, Kemendikbud, tatap muka daring program Sapa 2 Rumah Belajar Pusdatin, membaca digital, video pembelajaran, radio edukasi Kemendikbud, dan mobile edukasi. Kegiatan pengembangan diri. Yang pertama, bimbingan konseling atau BK. Bantuan yang diberikan kepada siswa mencakup bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. BK masuk ke dalam pembelajaran e-learning dalam memberikan bimbingan atau konsultasi. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilakukan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Namun jika kondisinya masih darurat, maka kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan. Selain kegiatan ekstrakurikuler, terdapat juga kegiatan pembiasaan yang rutin dilakukan di MTSN 3 Malang sebagai berikut. Namun, kegiatan rutin yang dilakukan secara bersama-sama tidak dilaksanakan jika kondisi masih darurat. Selain kegiatan pembiasaan, ada program GELEM, Gerakan Literasi Madrasah, program GEMES, Gerakan Madrasah Sehat, program GEVA, Gerakan Furudul Ainiyah, BTQ, dan SKU. Spontan. Kebiasaan senyum, salam, sapa, sopan, santun, sholat, sodako, sabar, semangat, sukses selalu diterapkan oleh warga madrasah. Keteladanan, semua personel madrasah selalu berpakaian rapi dan bersih, santun dalam bersikap, berbahasa baik, saling menghargai, dan saling menghormati. Penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, penilaian hasil belajar berupa portofolio, penugasan proyek, praktek, esai, dan bentuk lainnya. Yang ketiga, penilaian meliputi
penilaian harian PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT. Yang keempat, penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas yang bermakna. Yang kelima, hasil belajar peserta didik dikirim melalui foto, video, gambar, animasi, karya seni, tergantung kegiatan pembelajarannya. Yang keenam, dari hasil tersebut, guru melakukan penilaian dengan teknik skala capaian perkembangan maupun hasil karya. Alhamdulillah, sampai pada di penghujung materi. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.